Saya pernah sama istri saya naik mobil, di depan ada orang suami istri bu, boncengan, pakai kaos ketat, jilbab, celananya ketat, naik kereta ninja. Ninja ini kan tempat duduk belakangnya nyongket naik ke atas kan. Terakhir istrinya duduknya pun gini, kaosnya naik. Kok dikasih suaminya lah, aurat istrinya itu dilihat orang. Sebodoh-bodoh suami. Aurat istri itu hanya untuk kita suami, jangan izinkan orang lain melihat walaupun bentuknya. Ini ya duduknya gini, di punggungnya nampak, pakaian dalamnya nampak. Saya bilang sama istri saya, ini yang dibilang Nabi berpakaian tapi telanjang. Pakai jilbab memang, berkaos tertutup aurat, celananya ketutup tapi bentuk tubuh nampak. Memang itu punggungnya nampak, pakaian dalamnya nampak. Merepet saya. Istri saya marah, udah jangan merepet, abang potong lah. Kalau nggak abang potong-potong, oh iya lupa, baru gue potong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Kisaran, yang kami hormati Direktur PMDU Buya Dr. Andes Haji Muhammad Tahir MSI, kemudian yang kami hormati tuan-tuan guru kita, para buya yang hadir bersama kita, para asatidzah, guru-guru pengasuh, santri-santri kita di Pondok Pesantren Darul Ulum yang kita cintai ini. Yang kami hormati para orang-orang tua wali murid, bil khusus orang-orang tua yang tadi putra-putranya telah diwisuda sebagai santri yang telah mengkhatamkan 30 juz hafalan Qur'annya. Tolong duduk yang tenang, semuanya menghadap ke depan, tidak ada lagi yang ngobrol-ngobrol.
Ustadz janji kita nggak lama-lama hari ini. Pokoknya kalau sudah selesai Ustadz berhenti. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Kita nggak usah ikan kakap, ikan lele. Nanti ustadznya kebanyakan cakap jadi bertele-tele. Ayo anak-anak, mari kita dengarkan tausiah ini dengan metode sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan mana yang baik nanti kita amalkan. Setahu Ustadz, orang mendengarkan ceramah ini ada beberapa model. Ada yang sami'na wa ata'na, dia memang mau mendengar dan mau mengamalkan. Niat dia berangkat dari asrama, aku hari ini dengar tausiah harus dapat ilmu. Ada juga yang sami'na wa asaina, mau dengar tapi gak open, masuk telinga kanan, tembus keluar dari telinga kiri. Ada juga yang modelnya sami'na wa bisik-bisikna. Ustadz ceramah, dia pun cerita-cerita sendiri di belakang. Ada juga tadi malam Ustadz tengok di perdagangan yang modelnya sami'na wa ngantukna. Ustadz ceramah dia tertunduk-tunduk. Ustadz pikir khusyuk, rupanya ngantuk. Sudah membentuk pulau-pulau di bajunya itu. Santri putra, anak-anak putra bisa diam? 15 orang bisa diam? Yang putri bisa diam? Bisa diam? Saya senang Bu, saya duduk tadi, saya lirik ke belakang, santri-santri putrinya bukan hanya solehah tapi cantik-cantik. Iya, saya tengok wajahnya model-model artis gitu rata-rata. Artis-artis Indonesia lah, kelas-kelasnya ya Amanda Manopo dan lain-lain. Kalau yang putra saya lihat juga kelas-kelas aktor internasional. Ada yang kayak Upin Ipin. Hari ini nanti sekaligus akan diumumkan lomba pemenang. Yang ikut lomba boleh tunjuk tangan siapa saja? Ada? Ada? Oh sini. Oh santri enggak ya? Yang ini ya? Sini ada ya? Oh iya. Gak usah khawatir nak. Saya dapat info dari panitia, semua peserta yang ikut lomba semuanya dapat nomor. Ya, informasi dari panitia begitu, semuanya dapat nomor. Kalau juara aku nggak tahu. Tapi ini luar biasa ini. Untuk juara pertama saya dapat info hadiahnya naik haji nak. Allahu Akbar. Yang nilai tertinggi bagi yang mampu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Isra wal Mi'raj adalah mukjizat terbesar kedua milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi yang terbesar adalah Al-Quran. Apa anak-anak? Apa itu? Isra Mi'raj yang kedua. Tadi udah saya bacakan ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tidak banyak di Quran ayat yang menggunakan kata subhana di awalnya. Selain ini yang saya ingat ada di surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Para ahli tafsir mufassirin mengatakan kalau Allah menceritakan sesuatu di Quran diawali dengan kata subhana, menunjukkan yang mampu melakukan itu hanya Allah.
yang mampu memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit 1 sampai 7, Sidratul Muntaha, Mustawa Aras, tembus 3 alam, alam nasut, malakut, alam lahut, berangkat tengah malam belum subuh sudah sampai di rumah. Yang sanggup melakukan itu hanya Allah, hanya Allah. Tadi di surah Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, baik atas dirimu sendiri maupun dari yang tumbuh di bumi, maupun dari apa yang tidak kamu ketahui. Takdir Allah, memang Allah ciptakan sesuatu berpasang-pasangan, dan itu yang mampu melakukan hanya Allah. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bulan, bumi. Pula langit pasangannya bulan. Ada langit, ada Oke, kulit ada yang hitam, ada yang cantik, ada yang tinggi, ada cowok, ada yang mancung, ada yang tepos, ada yang tongge. Allah ciptakan berpasang-pasang. Dan semua itu anak-anakku nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Ada orang hitam, ada orang putih. Nikah orang hitam sama orang putih, lahir anaknya hitam manis kayak yang ceramah. Ya saya nggak perasaan manis, cuman banyak orang bilang katanya saya mirip Rahul. Saya nggak merasa, orang-orang yang bilang, saya tengok di kaca memang nggak mirip, cuman memang Rahul yang mirip sama saya. Ini yang jadi masalah. Ada orang tinggi, ada orang pendek. Nikah orang tinggi sama orang pendek, lahir anak sedang-sedang saja. Nah, coba pendek kawin sama pendek, lahir anak kayak bebek anaknya. Makanya anak-anakku itu maunya Allah. Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Itu makanya Nabi Adam dulu walaupun di surga lengkap fasilitas dan kenikmatan, tapi karena sendirian Nabi Adam galau. Akhirnya diciptakanlah pasangannya nenek kita Siti Hawa. Makanya kalau Allah menceritakan sesuatu dengan kata subhana, artinya yang mampu melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalau ada ayat diawali dengan kata subhana, menunjukkan itu peristiwa menakjubkan luar biasa. Makanya anak-anak, kalau kita nampak yang takjub-takjub, kita disuruh mengucap subhanallah. Di TV ada artis cantik, takjub, subhanallah. Jangan yang kita puji artisnya, yang kita puji yang menciptakan artis itu. Ada aktor ganteng, subhanallah. Bukan aktornya yang dipuji, yang menciptakan aktor itu yang kita puji. Dah pergi ke Perapat, lihat pemandangan indah, sampai di sana subuh, lampu-lampu memantul cahayanya ke Danau Toba. Takjub, subhanallah. Bukan danaunya yang dipuji, tapi yang menciptakan danau itu yang kita puji. Apalagi segala yang menakjubkan, lewat nampak rumah orang megah, subhanallah. Jangan mewah mulia, jangan lewat puji yang ngasih rezeki orang tuh buat rumah itu, subhanallah. Pergi ke pajak, orang keling lewat, takjub, subhanallah. Mak gelap mana? Cuman gigi aja yang nampak, subhanallah. Pokoknya kalau yang takjub-takjub, subhanallah. Lewat sungai, ada orang mandi, astagfirullahaladzim. Palingkan wajah, astagfirullahaladzim. Cepat dipalingkan. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, astagfirullah matanya ke situ aja. Pandangan pertama untukmu, kedua, ketiga atasmu. Kalau udah sekali palingkan.
Cuman memang ibu-ibu, alhamdulillah lah, anak-anak ibu masukkan ke pondok ini terjaga auratnya 24 jam. Hari ini di luar kami laki-laki ini serba susah, nggak pingin nengok, tapi orang nunjukkan. Nanti naik kereta ke pajak kisaran tuh, tengok kanan Cina celana pendek, nengok kiri orang kaos ketat, nengok depan celana ketat. Kami mau nengok mana lagi lah laki-laki? Kanan nampak, kiri jelas, depan pas. Makanya kata Nabi menjelang akhir zaman banyak orang-orang berpakaian tapi dia telanjang. Maksudnya bagaimana Ustaz? Berpakaian tapi telanjang. Dia memang pakai jilbab, bajunya menutup auratnya, tapi bajunya ketat, celananya ketat. Kata Nabi, orang yang mengenakan pakaian yang menunjukkan bentuk tubuhnya, dia sudah sama dengan telanjang. Makanya beruntunglah anak-anak kita di pondok ini dididik, diarahkan setiap hari harus menutup auratnya dengan benar. Sekarang tren, orang pakai jilbab memang, tapi kaos ketat, celana ketat, legging dipakai kemana-mana, tekongannya jelas. Saya pernah sama istri saya naik mobil, di depan ada orang suami istri boncengan, pakai kaos ketat, jilbab, celananya ketat, naik kereta ninja. Ninja ini kan tempat duduk belakangnya nyongket naik ke atas gitu. Terakhir istrinya duduknya pun gini, kaosnya naik. Kok dikasih suaminya lah aurat istrinya itu dilihat orang. Sebodoh-bodoh suami. Aurat istri itu hanya untuk kita suami, jangan izinkan orang lain melihat walaupun bentuknya. Ini ya duduknya gini, di punggungnya nampak, pakaian dalamnya nampak. Saya bilang sama istri saya, ini yang dibilang Nabi berpakaian tapi telanjang. Pakai jilbab memang, berkaos tertutup aurat, celananya ketutup tapi bentuk tubuh nampak. Tengok itu, punggungnya nampak, pakaian dalamnya nampak. Merepet saya. Istri saya marah, udah jangan merepet, abang potong lah. Kalau nggak abang potong-potong, oh iya lupa, baru gue potong. Aku pun sempat lupa di Bandung waktu juga. Kalau nampak yang diharamkan, astaghfirullah. Terucap dari lidah kata-kata yang nggak berguna, kata-kata kotor, astaghfirullah. Ini lidah terlalu suci Allah ciptakan, terlalu mahal hanya untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Mohon maaf, orang sekarang ini aneh-aneh. Jengkel sama suami, anjing nggak ada salah, anjing dipanggil-panggil. Jengkel sama istri, babi nggak tahu apa-apa, babi yang dipanggil-panggil. Aku kadang-kadang kasihan nengok anjing sama babi. Jadi sasaran aja. Dan ibu-ibu tolong orang-orang tua kalau marah sama anak jangan pernah menempelkan bahasa binatang ke anak. Jangan pernah menyumpahi anak dengan sumpah-sumpah yang jelek, yang buruk. Apalagi ucapan ibu itu menggoyang aras Allah. Jadi dulu ada ilmuwan terkemuka namanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison pencipta bola lampu pijar. Dia juga yang menciptakan sinyal dari gelombang suara sehingga dari jarak jauh orang bisa berteleponan. Rupanya anak-anak Ustadz, Thomas Alva Edison waktu sekolah SD sampai kelas 3, rupanya waktu itu dapat surat orang tuanya dari kepala sekolahnya. Ini bawa surat, kasihkan sama ibumu, jangan kau buka sebelum dibaca oleh ibumu. Baik bu, dibawanya pulang. Bu, sampai di rumah serahkannya sama ibunya. Bu, ada surat dari kepala sekolah. Ibunya guru. Dibukanya surat itu, meleleh air mata ibunya. Ada apa ibu? Kata Thomas Alva Edison. Nak, kepala sekolahmu dari surat ini dia menulis memberitahukan ke ibu bahwa ternyata EQ-mu sangat tinggi sekali nak. Guru-gurumu sudah nggak sanggup lagi mengajarmu karena EQ-mu yang terlalu tinggi. Dan kawan-kawan di kelasmu sudah tertinggal jauh karena EQ-mu yang luar biasa di atas rata-rata. Guru-gurumu gak sanggup lagi mengajarmu, maka melalui surat ini mereka mengembalikan kau ke ibu nak.
Mulai besok ibu langsung yang membimbingmu, dan mulai besok gak apa-apa nak, gak usah sekolah lagi. Sekolah gak sanggup membimbingmu karena dianggap EQ-mu sudah tidak pantas berada di sekolah itu lagi. Akhirnya ibunya langsung yang mengajar. Thomas Alva Edison ini suka kali bikin percobaan. Buat percobaan, tak jadi lampu pijar. Buat percobaan muncul sinyal. Akhirnya jadi ilmuwan terkemuka di dunia. Setelah ibunya meninggal, dia bongkar lemari ibunya, ditemukannya lah surat dari kepala sekolahnya dulu. Dibacanya surat kepala sekolahnya ke ibunya. Bu, kami mohon maaf, anak ibu EQ-nya terlalu jongkok, terlalu bodoh, jauh tertinggal dari kawan-kawannya. Kami gak sanggup lagi mengajarnya bagaimana caranya, karena dia sudah tertinggal jauh dari kawan-kawannya. Kami kembalikanlah anak ibu ke ibu, didiklah sendiri. Kami gak sanggup lagi, gak tahu bagaimana cara mengajar anak ibu. Rupanya pernyataan si ibu, nak, EQ-mu terlalu tinggi, tidak atas rata-rata, gurumu gak sanggup lagi membimbingmu. Ucapan ibunya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi doa. Akhirnya anaknya betul-betul mempunyai EQ yang tinggi, menjadi ilmuwan di dunia. Ucapan seorang ibu itu sangat-sangat didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu imam besar Masjidil Haram. Sampai hari ini koordinator imam-imam di Masjidil Haram, Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau dia serak-serak basah, aku kan serak-serak becek. Itu Imam Abdurrahman As-Sudais, kisahnya kecilnya rupanya bandel. Satu hari marah ibunya sama dia. Apa katanya? Rahman, Rahman. Kalau orang kisaran mungkin man. Kalau orang kisaran. Kalau Rahul kan hul. Biasanya gitu. Apa katanya? Bandal kalilah kau nak ya udah kusumpahi kau jadi imam Masjidil Haram. Jadi betul. Makanya ibu kalau anak ibu bandal, ibu marahi, jangan keluarkan kata-kata yang jelek. Oh bandal kalilah kau nak, aku doakan jadi bupati Asahan lah kau. Doakan jadi ulama besar lah kau nanti. Jadi nanti anak. Doa ibu tuh menggoyang. Kalau keluar kata-kata kotor, astagfirullah, datang yang nggak diharapkan, la haula wala quwata illa bil, la haula wala quwata illa bil. Ada hujan berteduh, ada es nggak mau minum, pilek juga, la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu tiap hari udah tampil cantik, pulang suami dimasakkan yang enak-enak. Ibu kalau suami pulang udah siap dengan bedak dan gincu, kawin juga lagi suami sama janda simpang kawan. La haula wala quwata illa billah. Kalau datang yang nggak diharapkan, la haula wala. Udah 3 hari berondok di rumah, nggak mau keluar. Nonton TV sumur dapur, nonton TV sumur dapur. Hujan keluar ngangkat jemuran, jumpa pula tukang angsuran. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya kalau datang yang nggak diharapkan, la haula wala. Orang mukmin bibirnya pagi sore basah dengan kalimat la ilaha. Ayo anak-anak di pondok habis subuh la ilaha illallah, habis maghrib la ilaha illallah, tahajud la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Meninggal kalau mengucap la ilaha illallah masuk surga Ustaz? Iya. Mengucap la ilaha illallah saja Ustaz? Iya, masuk surga. Dijamin Nabi masuk surga. Cuman jangan harap mudah orang meninggal mengucap la ilaha illallah kalau hidup nggak pernah berzikir la ilaha illallah. Makanya rajin la ilaha illallah. Makanya di wirid-wirid itu saya suka bapak-bapak ibu-ibu di situlah mengasah la ilaha illallah. Salah satunya, walaupun mak-mak sama bapak-bapak beda itu Bu. Kalau ibu-ibu kan lebih stabil ya. Abdul dzikri annahu la ilaha illallah.
lain nyaut, Hayyamba, takut kali gincunya rusak. La ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun maqsud. Habis itu dari awal sampai akhir stabil terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bapak-bapak beda itu. Kalau bapak-bapak lebih ngebas dia. Abdul dzikri annahu la ilaha illallah. Yang lain nyaut. Yang penting asal keluar aja lah suaranya. Tahap apa yang dibacanya pun nggak tahu. La ilaha illallah. Macam harimau menerkam. La ilaha illallah. Pertamanya mantap itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti di tengah masuk gigi, cekrek illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Gigi tiga, lallallah, lallallah. Apa-apa yang dibaca. Ayo, biasakan la ilaha. Kalau kita lazimkan lengket di lidah, insya Allah sakaratul maut Allah bimbing kita la ilaha illallah. Orang baca Fatihah saja tuh ketika sholat. Bu, nanti usolli 3 kali ulang. Saking mau khusyuk. Udah dapat, duduk, maliki yaumiddin, habis itu berserak lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Hajab kali ini hari undangan 3 tempat pula ya Allah. Satu di Simpang Kawan, satu lagi di Sungai Bali, waladolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau satu rumah limpul kali 3 apa nggak sampai limpul. Allahu Akbar. Ya Allah, iman hamidah yang pesta pun nggak ada otaknya, nggak mikirkan yang jumpa. Masa 1 hari 3, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Suami pun merantau nggak kirim pala kali apa deh makannya. Tahu gini bagus kawin musarahul aja dulu. Allahu Akbar. Ya Allah, iman hamidah. Tahu-tahu udah at-tahiyatul mubarakatuh duar datang petir mampus bahasa semua anak maju di luar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Senin besok jatuh tempo lah bayar kereta nih. Kalau nggak dibayar tarik dealer nih. Allahu Akbar. Tahu-tahu udah siap sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Siap sholat bingung waktu 3 rakaat, berapa rakaat aku sholat? Kita sholat bisa teringat BLT, bisa teringat angsuran, bisa teringat Jokowi. Tapi kenapa Fatihah kita nggak salah? Padahal nggak fokus kita dengan bacaan kita itu. Tak kemana-mana pikiran kita sholat. Karena 17 kali Fatihah itu sudah kita ulang-ulang setiap hari. Lengketlah dia di lidah kita. Bayangkan kalau orang setiap hari melazimkan la ilaha illallah. Ada yang sampai masuk ke tariqah, dia coba untuk bermujahadah sungguh-sungguh bagaimana menancapkan kalimat la ilaha illallah dalam kolbunya. Kadang-kadang sampai masuk dalam kelambu 10.000 kali la ilaha illallah. Ada yang Allah 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 Allah. Bagaimana bibirnya terkatup, jantungnya tetap bergerak Allah 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 Allah. Ketika sakaratul maut, gak ada pun yang membisikkan dia tetap mampu mengucap la ilaha illallah. Tapi kalau hidup asik kibotan aja kuru-kuru, itu berat itu. Ini kayak penyanyi keyboard yang dirampah itu, yang penyanyi keyboard grandong itu, meninggal pun setengah mampus orang ngajarnya. Kena sakit apa? Kanker payudara, dibisiin Ustadz la ilaha illallah. Ustadznya pun takut. Kayak gini pikir Ustadznya. Diulangi lagi la ilaha illallah. Gak masuk sinyalnya karena gak pernah semasa hidup. Diulangi lagi la ilaha illallah. Udah 7 kali barulah agak nyambung, itu pun lari.
la 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 la. Ustadznya pun kontak, dayung perahu di dayung, meninggal duet pula terakhir orang berdua. Setiap pekerjaan baik awali dengan bismil. Dapat nikmat alhamdulillah. Ayo orang-orang mukmin biasakan kalimat-kalimat thayyibah. Dah, balik ke kaji awal. Isra Mi'raj mukjizat. Cuma saya mau luruskan dulu, mohon maaf. Ini sekarang orang seringkali menempatkan kata mukjizat tidak pada tempatnya. Asal ada kejadian aneh-aneh, mukjizat. Asal ada aneh-aneh, mukjizat. Dulu ada kejadian, tahun berapa itu? Mungkin kalian ada yang belum lahir. Jatuh pesawat Mandala Air yang membawa Gubernur aktif Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin, mantan Gubernur Raja Inal Siregar, dan ada ulama besar di dalam, Ustaz Abdul Halim Harahap, anggota DPD RI. Pesawat baru take off beberapa menit, tahu-tahu jatuh di padang bulan. Semua yang duduk di VIP, gubernur, mantan gubernur, anggota DPD tewas semua. Tapi ada 18 penumpang yang selamat yang duduk di ekor pesawat. Saya sampai kawan saya bilang, aku kalau tahu gini besok-besok naik pesawat duduk di ekor aja lah, kata dia. Aku bilang itu karena jatuhnya nungki, Wak. Kalau jatuhnya gini, Wak juga duluan tewas. Orang memang udah takdirnya meninggal hari itu kok. Di bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, besoknya heboh koran-koran di Medan. 18 penumpang pesawat Mandala dapat mukjizat selamat dalam kecelakaan maut. Sekarang ya asal aneh-aneh mukjizat. Nanti ada orang kecelakaan, mobilnya penyok, setiurnya bersatu sama tempat duduk supirnya. Wah, rupanya yang supir tadi selamat. Ini pasti mati supirnya nih, pasti mati nih, mati kepala otak, oh itu mati. Itu waktu duduk di situ. Mana mungkin mobil kayak gini? Kau tanya kalau nggak percaya, wak supir mobil itu, wak. Iya, wak kok bisa selamat, wak? Kau tanya lah Israel, mana tahu aku kata wak itu. Ih, berarti wak dapat mukjizat lah itu. Asal aneh-aneh mukjizat. Nanti tiba-tiba orang pandai ngobati dapat mukjizat. Nenek-nenek jatuh dari ayunan selamat, mukjizat. Padahal mukjizat itu apa? Kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para rasul-rasulnya untuk melemahkan usaha orang-orang kafir dalam menghambat perjuangan mereka menegakkan dakwah agama Allah. Jadi mukjizat hanya untuk para rasul. Ada mukjizat kauniyah bisa disaksikan langsung. Nabi Daud waktu itu digenggamnya besi, lunak besi. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang, itu disaksikan langsung oleh pengikut-pengikutnya. Nabi Musa dipukulnya tongkat ke laut, dikejar-kejar Firaun dan pengikutnya, terdesak sampai di pinggir Laut Merah. Bingung Nabi Musa, kata malaikat Jibril, pukulkan tongkatmu ke laut. Pak, pukul, terbelah menjadi dua, membentuk jalan, masuk Musa dan pengikutnya. Sudah di tengah, datang Firaun sama pengikutnya, ikut-ikut masuk. Woi, jalan, ayo bro, masuk sama bro-bronya semua. Nabi Musa sampai di seberang, Firaun masih di tengah. Allah satukan laut kembali, mereka pun ditenggelamkan Allah. Peristiwa Musa memukul tongkatnya ke laut itu disaksikan oleh para pengikutnya. Itulah mukjizat kauniyah. Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api. Ayo campakkan, bakar kayu, api menyala-nyala. Raja Namrud perintahkan, ayo ji samsu, campakkan. Ji samsu. Allah berfirman, kun ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kau, selamatkan Nabi Ibrahim. Api yang sifatnya panas berubah jadi dingin. Ibrahim tenang dalam kobaran api, apinya padam, arang bergerak-gerak.
Tapi walaupun kalian hafal layan itu, jangan kalian coba-coba. Di pas pulang di depannya pula kompor gas, kuliah naruh kuni bardan wasalaman ala Herman, duduk Herman di atas kompor. Insya Allah lonyot kawan. Oh, tapi ayatnya sama Ustaz, ayatnya sama. Waktu Nabi Ibrahim yang merintahkan api dingin Allah. Kalau Herman mana ada jaminan. Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, disaksikan. Nabi Muhammad membelah bulan yang ada di langit, keluar air dari celah-celah jarinya, disaksikan oleh para sahabat. Ada juga anak-anakku mukjizat, namanya mukjizat akliyah, mukjizat yang hanya bisa dipahami dengan akal. Apa itu? Al-Quran. Quran itu mukjizat Ustaz. Ya. Tapi kayaknya macam buku biasa saja Ustaz. Orang kalau nggak baca, nggak pelajari, nggak telaah, orang nggak akan tahu Quran itu mukjizat. Makanya sayang, banyak orang punya Quran, cuma dipajang aja di lemari di rumah. Kapan dipakai? Istri melahirkan, baru diambil Qurannya, taruh di atas kepala bayi. Ditanya Ustaz, itu kok di kepala bayimu taruh Quran untuk apa? Anak bayi darahnya manis Ustaz, biar nggak diganggu jin, setan. Ngalang-ngalai jimat bamarijan pula Quran tadi. Dibaca enggak, cuma taruh di atas kepala bayi. Di suami meninggal, ambil Quran, taruh di atas kepala mayat. Entah siapa yang ngajari dulu tuh. Anak ngobrol di belakang, istri nangis, nggak ada yang baca Quran. Quran suruh jaga mayat. Mayatnya merajuk, duduk, baca sendiri di situ. Yang takjiah pun lompat, lari pulang semua. Quran itu dibaca. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Nak, sinari rumahmu itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ustaz bisa buktikan Quran itu mukjizat? Bisa, hari ini kita buktikan. Apa bukti Quran itu mukjizat Ustaz? Satu, ayat Quran, ayat tersurat. Alam, ayat tersirat. Yang tersurat dengan yang tersirat di alam nggak pernah bertentangan. Contoh, di Quran ada ayat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi sudah kami goncangkan dengan sekeras-kerasnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menyembur mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Itu turun ayat di zaman Nabi, peristiwanya 24 Desember 2004. Apa itu Ustaz? Tsunami Aceh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang sekeras-kerasnya. Waktu itu gempa dulu. Sebelum tsunami nak, gempa. Saya tinggal di Binjai. Aceh Binjai lebih dekat. Waktu itu saya rasa seumur hidup gempa paling dahsyat waktu mau tsunami itulah 2004 itu. Saya lagi di depan TV sama anak saya paling kecil, dia lagi nonton Shinchan. Tahu-tahu rupanya anak-anakku goyang lampu semua. Orang tetangga-tangga saya orang Jawa, lindu, lindu, lindu. Orang Jawa bilang gempa lindu. Saya tarik tangan anak saya, oh anak keluar, nak keluar, lindu, lindu. Lindu itu apa ya? Udah keluar dulu, muncul kau. Selamat dulu kita keluar, jangan bertanya-tanya dulu semua. Udah duduk di luar, gempa, nak tengok nih goyang ini. Lama pula gempanya itu. Di kampung saya ada orang masuk masjid, ajan dia. Rupanya tetangganya masuk, ajan juga. Terakhir ngapainlah sampai 2 orang tua ajan di situ. Udah siap ajan, tengok-tengokan waktu dua-dua gitu. Kita kayak lomba ajan ya Wak. Iya kata kawan dulu. Tetangga dekat rumah saya ibu-ibu, rupanya waktu mandi dia dengar gempa tuh lindu, lari ibu tuh. Untuk sempat ngambil handuk dia. Wasangnya handuk, rak lari sampai luar jongkok di mukaku. Dalam hatiku belum hilang satu musibah, datang musibah satu lagi dalam hati. Pelajarannya apa? Itu baru kiamat kecil. Macam mana nanti kiamat yang sebenarnya di saat gunung-gunung terbang seperti kapas ditiup angin. Bumi ini nanti terbelah-belah. Anak-anak kecil rambutnya berubah menjadi putih. Ibu-ibu hamil nanti berguguran anaknya. Masya Allah, kiamat kecil aja orang udah panik.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha, gempa dulu. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menyembur mengeluarkan kandungan isinya. Barulah air setinggi 6 meter menerjang kota Banda Aceh dengan ratusan zat kimia di dalamnya, sesuai dengan firman Allah tadi. Rata-rata yang selamat terminum air tsunami rusak paru-parunya. Setahun harus recovery ke rumah sakit Adam Malik. Maha benar Allah dengan segala firman. Ada beberapa ayat di Quran, termasuk di Al-Furqan, saya lupa ayat 53 atau ayat berapa itu. Allah nyatakan Allah lah yang menciptakan air laut dengan 2 sisi di dalamnya. Satu sisi dia airnya tawar, satu sisi airnya asin. Dan Allah jadikan hijab di antara keduanya. Itu ayat turun zaman Nabi. Tahun 2000 berapa itu, 2009 atau 2010. Ada satu buah kapal berlayar di tengah lautan, antara lautan Spanyol dengan perbatasan satu negara di Afrika, dengan satu negara di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, di daerah lautan Cordoba, kok tiba-tiba dilihat di tengah laut ada dua warna air di situ. Di tengah laut ada yang biru, ada yang hijau. Kapal mendekati, ternyata betul-betul macam ada dindingnya. Rupanya yang warna hijau airnya tawar, dirasai-rasai gini nggak asin. Yang biru asin. Yang di air biru ikan-ikannya ikan-ikan laut. Yang di air tawar ikannya ikan-ikan sungai. Allah jadikan hijab di antara keduanya. Al-Quran cerita 14 abad yang lalu, tapi kejadiannya 2009 dibuktikan. Ternyata ayat Quran dengan peristiwa yang terjadi di alam tidak ada pertentangan. Itu bukti Quran mukjizat. Ini kalau diceritakan banyak lagi. Termasuk di surah Yunus Allah ceritakan Allah selamatkan Fir'aun sebagai tanda kekuasaan buat manusia. Itu ayat diturunkan sebelum waktu Nabi Muhammad SAW masih menjadi Rasul. Mayat Fir'aun belum ditemukan. 150 tahun sesudah Nabi Muhammad wafat, ayatnya jauh sudah lama turun, baru ditemukan jenazah Fir'aun. Kalau ayatnya turun sesudah mayat ditemukan, gak ada yang istimewa. Tapi Quran duluan mengabarkan 150 tahun kemudian baru ditemukan mayat Fir'aunnya. Sampai sekarang mayat Fir'aun masih ada di salah satu piramid disimpan di Mesir. Jadi sekali-sekali kita ke sana, kita charter makmur, rame-rame nanti kita ke sana. Maka anak-anak Ustadz jangan ragukan Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ada lagi bukti Quran mukjizat Ustadz? Ada. Apa itu? Quran turun bahasa Arab, betul? Turunnya di Arab. Tapi orang-orang yang bukan Arab bisa hafal Quran sampai 30 juz. Yang luar biasa yang hafal itu pun kadang mohon maaf tak tahu bahasa Arab. Orang Aceh ada hafal Quran 30 juz. Orang Padang ada hafal Quran 30 juz. Orang Banten hafal Quran 30 juz. Orang Kalimantan ada hafal Quran 30 juz. Itu bukti 30 juz 6.000 lebih ayat Al-Quran bisa disimpan di dada manusia. Itu bukti bahwa Quran mukjizat. Oke, anak-anak kita tadi yang di wisuda mungkin usia aliyah luar biasa, 30 juz bisa masuk ke kepalanya. Ada yang lebih luar biasa lagi. Berapa orang di Indonesia sudah ditemukan anak berumur 6 tahun tapi bisa hafal Quran 30 juz. Musa dulu umur 6 tahun hafal Quran 30 juz. Di Lombok ada satu orang anak, mohon maaf saya lupa namanya, yang cacat itu. Siapa namanya? Naza. Yang didorong di kursi roda. Saya sekali pernah waktu di Medan saya ceramah, dia yang baca Quran. Didorong kursi roda. Rupanya Bapak Ibu fisiknya lemah, nggak bisa jalan. Tapi otaknya bisa menyimpan 30 juz Al-Quran. Ayat berapa aja dicoba, dia bisa sambung. Mungkin kakinya cacat, tapi otaknya sedikit pun tidak cacat. Malah orang-orang yang bisa berjalan kalah dengan anak itu. Itu bukti Quran mukjizat. Syekh Ali Jaber waktu masih hidup, ada acara di RCTI, ditampilkan Naza mengalir air mata Syekh Ali Jaber. Dia cium kaki Naza pada waktu itu. Satu bukti bahwa ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragukan Quran itu mukjizat. 6 tahun hafal Quran, banyak orang rambut dan 6 warna.
Jangankan 30 juz 30 aja nggak hafal-hafal. Sekali imam baca watini, beloknya ke wal asri. Karena simpangnya mirip, baru sekali jadi imam. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Salah belok wa'li. Makmumnya pun bodoh, mantap kali wa doanya, mantap pula dibilangnya. Imamnya ruku, Allahu Akbar, makmumnya pun ruku, Allahu Akbar. Waktu ruku imamnya berpikir, kayaknya salah aku baca. Gue kan tadi baca watini, kok ujungnya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Mestinya kan ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum wa tawal mampus kayak gini. Yang belakang nunggu, iya jadi imam nih berpikir. Baru sekali jadi imam udah nyala gini. Rupanya yang belakang ada yang bandal. Wah, imamnya lama kali, wah. Imamnya khusyuk. Iyalah, tadi kan mestinya ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum wa tawal. Bodoh kali lah kayak gini. Gak dipakai lagi lah orang dia jadi imam kayak gini. Wah, lama kali, wah. Khusyuk. Saking malunya di mihrab depan imam ada pintu, keluar imam tadi, pulang di bantainya. Terakhir satu masjid ruku. Yang depan ada yang bandal ngintip, imamnya hilang kata dia. Ini 6 tahun bisa hafal 30 juz. Ya Allah, apakah masih ragu kita Quran itu mukjizat? Jangan ragukan lagi. Selamat buat orang-orang tua tadi yang anaknya hafal Quran 30 juz. Mohon maaf, mohon maaf. Saya penceramah, saya ustaz. Anak saya ada 2 orang yang menghafal. Saya ustaz saja, anak saya yang satu masih dapat 15 juz. Mungkin bapak ibu bukan ustaz, tapi anak bapak ibu bisa hafal 30 juz. Dan kadang-kadang mohon maaf, kami yang mengajar anak bapak ibu pun belum tentu anak kami hafal Quran seperti anak ibu. Itu anugerah luar biasa. Tolong jaga anugerah ini. Anak yang hafal Quran dia berhak menolong orang tuanya nanti yang masuk ke dalam neraka. Dan kalau anak kita lagi menghafal Quran, tolong para orang tua, saya ingatkan. Saya sendiri anak saya juga lagi ngapal di Tangerang. Setiap selesai sholat, selesai doa, tolong jangan bangkit dulu dari tempat kita sholat. Jangan cepat-cepat lipat sajadah sebelum kita hadiahkan Fatihah buat anak kita yang sedang menghafal Al-Quran itu, supaya mudah masuk Al-Quran itu ke kepala. Kenapa saya tadi di atas menangis? Berulang kali saya sulit membendung air mata, karena saya juga terbayang anak saya di sana yang sedang berjuang merangkai mahkota untuk nanti dia sematkan di kepala orang tuanya di padang mahsyar. Hari ini anak-anak bapak ibu mungkin baru meletakkan selempang ke leher bapak ibu, tapi yakinlah di akhirat nanti di padang mahsyar, insya Allah mereka akan meletakkan mahkota indah di kepala bapak ibu nanti. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, anugerah terbesar. Kalaupun anak kita barangkali tidak menjadi seorang pejabat, tidak menjadi seorang bupati, kepala daerah, tidak jadi kepala bagian, tidak jadi kepala dinas, tapi 30 juz itu sudah di atas segala-galanya. Itu anugerah yang luar biasa. Maka peliharalah anak-anak ini, dan anak-anakmu jangan lalai, karena kita tahu menghafal itu berat, tapi yang lebih berat adalah mempertahankan hafalan itu. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Setiap hari murojaah. Dalam sholatmu kau juga bermurojaah. Insya Allah ayat-ayat Quran itu nanti akan menjadikan engkau masuk ke surga tanpa transit, langsung menuju surganya Allah. Udkhulu bis salam. Disambut kau masuk ke dalam surga dengan penuh kebahagiaan, dan kau tarik ayah ibumu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang lain yang sedang berjuang menghafal terus, tanamkan cita-cita. Aku harus khatam 30 juz. Aku harus khatam 30 juz. Tekadkan dari sekarang.
Quran itu mukjizat. Siapa yang bisa menghafalnya berarti mukjizat Allah itu, mukjizat milik Nabi itu ada di dalam dirinya. Dah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini lagi Ramadan ya, anak-anak yang ikut lomba nanti banyak tadarus Al-Quran. Hidupkan, karena Ramadan bulan Quran. Di tadarus ini pun balikkan kayak dulu lagi, jangan kayak sekarang ini. Saya nengok tadarus di mana-mana anak-anak pondok kalau pulang, coba perbaiki di kampung tadarus ini. Zaman kami dulu tadarus, guru duduk di tengah, murid keliling. Murid membaca, guru menyimak, membetulkan bacaan. Karena namanya pun tadarus, belajar. Belajar ada guru, ada murid. Di banyak di kampung-kampung tadarus, yang nyimak bodoh, yang baca pau. Kadang-kadang belum lagi lancar dikasih mic. Wa minan nasi mak merempet, kurang lapar anak itu. Nasi yang dibacanya. Yang belum lancar gak usah dulu. Yang udah lancar buat lingkaran, guru duduk di tengah. Salah tegur. Saya dulu gitu. Cepat baca. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in Guru dulu nggak langsung dikasih tahu apa salahnya. Ya Ustaz, ulang. Qul in ulang. Qul in Ya Ustaz. Mata kau itu. Al-Quran. Gimana salahnya? Tahu Ustaz. Tanya kawan, di mana salah si Irfan? Yang bacanya kul Ustaz, bukan kul. Itu kan hurufnya qaf. Udah dengar kau? Ya, ulang. Dulu gitu. Salah huruf, salah panjang pendek, tegur. Jam 12 kita dulu baru siap tadarus. Anak sekarang tadarus tiap 5 menit. Aqabbalallahu minkum, minna minkum, qabbal ya karim. Baca 5 menit. Aqabbalallahu minkum. Jam 10 siap. Kawan yang baca dia bukan nyimak, masih ngelirik risol mata wisi. Gimana cara kantong ini? Siapa yang mau tanggung jawab? Padahal tulisan Arab salah sebut beda arti. Tanya yang tadarus orang Aceh, in kuntum ta'lamun. Apa Ustaz? Gak ada in kuntum. Jadi apa Ustaz? In kuntum. Masuk orang Padang, Mbak Dui, alah. Mana ada Mbak Dui? Jadi apa Ustaz? Mbak Dui. Masuk pula orang Jawa, baca ikro, ikiroko, lebih ngacur. Hoi, apa Ustaz? Mana ada ikiroko? Jadi apa Ustaz? Ikro, ikiroko. Dulu di kampung saya ada orang mendiling Pak, datang dari Madinah, mendiling Natal ke masjid, pegang mic malam takbiran, sakit perut orang sekampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oh, mendiling, kok memang dalam hati gue juga. Ayo, balikkan tadarus seperti kaidah yang sebenarnya. Anak-anakku, kau cintai Quran, tanamkan dalam hatimu rasa cinta kepadanya, baca dia setiap hari, kaji dia, pelajari dia, amalkan dia, jadikan akhlakmu akhlak Al-Quran. Insya Allah seluruh santri-santri Darul Ulum bersama para pengasuh akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jam di studio sudah menunjukkan pukul 11 kurang 5 menit waktu Indonesia bagian kisaran. Saya kira 1 jam saya sudah menyampaikan tausiah ini. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu, anak-anakku semua masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya nanti kapan-kapan diundang kita datang lagi. Anak-anakku sekalian, pusaka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa,
Semoga Allah meridhai kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silahkan adik menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai kalian nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV siang ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Taki, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaran, Andin, dan seluruh kerabat kita yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu dan kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang, itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.